Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Fatih Herunisa dari kelas 1D Psikologi dengan NIM 240701601168. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh gadis kecil berusia 8 tahun yang bernama Sowon dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau menceritakan sebuah kasus yang unik, dan kasus ini sebenarnya udah lama, terjadi di tahun 2008, tapi baru diberitakan di tahun 2009, dan di tahun 2013 itu dijadikan sebuah film dokumenter yang lumayan mirip dengan cerita aslinya. Sebelumnya, aku mau menceritakan secara singkat film yang sudah tayang di tahun 2013 ini, yang sampai saat ini tuh masih menjadi sasaran empuk penelitian karena film ini tuh menceritakan sesuatu yang wow. Jadi, kisah ini tuh ada di tahun 2008 dan baru diberitakan di Korea Selatan di tahun 2009, lalu setelah itu difilmkan pada tahun 2013. Oke, sekarang ini aku bakal menceritakan versi filmnya dulu secara singkat. Nanti setelah itu kita akan cerita terkait kasus aslinya bagaimana. Ya, nggak jauh beda, cuma mungkin kalau di cerita aslinya lebih serem, begitu. Oke, jadi filmnya itu berjudul Hope atau yang dikenal juga dengan Wish. Nah, film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Kisah dalam film ini diilhami dari kisah nyata seorang gadis berusia 8 tahun yang saat itu masih sekolah dasar, dan dia mengalami kekerasan dan pelecehan seksual oleh seorang pria tidak dikenal yang berusia 57 tahun. Nah, kejadian ini terjadi di Korea Selatan. Jadi, korbannya itu bernama Sowon yang merupakan seorang anak kelas 2 sekolah dasar dengan kehidupan yang sederhana bersama ayahnya Donghon yang bekerja sebagai buruh pabrik dan ibunya Nihe yang bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Sowon ini ya anak yang cerdas dan periang. Walaupun sebenarnya ia merasa kurang mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya ini kan sibuk bekerja. Nah, Sowon ini tumbuh menjadi anak gadis yang lebih mandiri daripada anak-anak pada umumnya. Ia kerap pergi berangkat ke sekolah dan pulang sekolah sendiri tanpa diantar jemput oleh orang tuanya. Nah, suatu pagi nih, waktu cuacanya itu lagi nggak bersahabat, lagi hujan gitu ya, ibunya itu menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon ke sekolahnya. Tapi Sowon menolak dan memutuskan untuk pergi sendiri. Ia pun berjalan di sekolah sembari memakai payung berwarna kuning. Hari sudah agak siang. Sowon tidak menemukan satupun anak yang sedang berangkat sekolah seperti dirinya. Jadi Sowon ini di cerita Hope ini, di film ini, itu tuh ditinggal gitu sama teman-temannya. Ia benar-benar sendirian. Ketika Sowon melewati bangunan konstruksi yang terbengkalai di dekat sekolahnya, tiba-tiba ada seorang pria tua menghadangnya. Pria itu meminta Sowon untuk berbagi payung. Awalnya Sowon menolak, tapi karena ia merasa iba melihat tubuh pria itu basah dan kedinginan, akhirnya ia mau berbagi payung dan berjalan bersama pria itu. Tanpa disadari, pria itu sebenarnya memiliki maksud yang buruk kepada Sowon. Niat baiknya menolong pria tak dikenal itu justru berakhir tragis. Ia mendapatkan kekerasan seksual dan fisik yang hampir merenggut nyawanya. Sowon sampai mengalami cacat permanen dan harus menjalani operasi pengangkatan anus dan usus besar. Dampak yang paling fatal adalah trauma yang menyerang psikis Sowon. Kita udah tahu kan bagaimana cerita di filmnya, yaitu sedikit ceritanya begitu ya. Lalu sekarang aku akan menceritakan kejadian yang sebenarnya
Film ini emang bener juga, cuma ini yang lebih rinci. Disclaimer, cerita ini aku ambil dari salah satu video dari Korea Remit yang juga menjelaskan secara detail kisah ini gitu. Jadi kejadian ini ya tadi pada tahun 2008, tepatnya di 11 Desember di kota Ansan. Namun baru diberitakan di TV pada 20 September 2009. Jadi kalau kasus-kasus mengenai anak kecil gitu ya yang mengalami hal-hal tragis itu tuh baru diberitakan biasanya 1 tahun setelahnya atau setelah berita ini tuh benar-benar siap begitu. Fun fact, Ansan itu merupakan kota yang banyak orang Indonesianya. Tapi ya udah, aman aja kok. Nah, jadi kejadiannya itu ada di depan gereja. Ini bukan berarti kita melihat dari sudut pandang agama, tapi kebetulan aja kejadiannya itu ada di depan gereja. Jadi gerejanya itu nggak jauh dari sekolahnya Sowon gitu. Jadi kalau dia berangkat sekolah ya ngelewatin. Nah, pagi hari nih, tepatnya itu di pukul 8.30, Sowon ini pergi ke sekolah SD sendirian. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak itu ya, berusia 57 tahun yang menghampiri dia. Terus bapak itu tanya, "Hei, kamu pergi ke gereja nggak?" Terus dijawablah sama Sowon, "Enggak, aku nggak pergi ke gereja," gitu. Terus bapak itu bilang, "Kamu nggak gereja? Harus gereja lah kamu," gitu. Tiba-tiba anaknya ini, Sowon ini, diterkam dari belakang dan diseret ke itu toilet gerejanya, ke lantai 1. Lantai 1 gereja itu ada toilet, dibawa ke situ. Sampai di toilet nih, anak kecil itu didudukin di atas toilet yang tertutup. Jadi toiletnya itu pakainya kloset duduk ya, terus ditutup gitu. Nah, anaknya didudukin di situ. Lalu pelakunya meminta semacam pelayanan seksual dan korbannya bingung dong. Sowon ini bingung kayak maksudnya gimana gitu kan. Terus karena dia takut, akhirnya dia nangis. Tapi bukannya pelaku ini merasa kasihan, justru pelaku ini malahan melakukan kekerasan. Ia melakukan kekerasan dengan ditonjok, lalu digigit pipinya sampai terkoyak. Lalu Sowon dicekik sampai Sowon pingsan. Nah, pelaku aslinya ini bernama Chul Do-sun. Ia memutuskan untuk memperkosa anak kecil ini dengan cara yang paling kejam sehingga organ reproduksi dan duburnya kehilangan fungsi hingga 80%. Setelah selesai melakukan tindakan yang naudzubillah itu, pelaku membersihkan sisa kejahatan dengan mencuci tubuh anak kecil, lantai, dan temboknya. Lalu dia pergi ke rumah untuk tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Anak perempuan yang tergeletak tadi akhirnya berhasil menyadarkan diri. Lalu ia keluar dari toilet dan meminta tolong. Kebetulan ada satu orang yang lewat depan toilet. Terus akhirnya anak kecil ini minta tolong. Lalu orang itu memanggil polisi dan ambulans secepatnya untuk datang. Sowon ini dibawa ke namanya itu Sunflower Center. Jadi apa sih itu Sunflower Center? Jadi Sunflower Center itu adalah pusat bunga matahari. Nah, jadi Sunflower Center itu gabungan dari rumah sakit dan kantor polisi. Tujuannya agar korban bisa dirawat sekaligus diselidiki kasusnya. Jadi ini kan Sowon ini kan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Jadinya dia itu dibawa ke Sunflower Center untuk diobati sekaligus diselidiki kasusnya, apa yang terjadi sama dia, siapa yang melakukan itu, dan lain-lain. Nah, di Sunflower Center ini korban diberikan pengobatan yang meliputi bantuan secara fisik maupun psikologis. Setelahnya, polisi membutuhkan keterangan dari korban untuk menyelidiki di mana, siapa, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Lalu, melihat kondisi Sowon, akhirnya Sowon itu dilarikan di rumah sakit terbesar karena kondisinya yang sudah sangat parah. Kondisi anak itu
dengan tubuh yang memar dan ada organ usus yang keluar. Tubuhnya juga banyak darah ya, gak berhenti-berhenti. Walaupun udah dibersihin gitu, tapi tetap terus keluar. Nah, jadi di Sunflower Center ini emang kan mendapatkan pengobatan secara fisik, tapi jelas ya, gak semumpuni pengobatan di rumah sakit besar. Nah, karena lukanya Sowon ini tuh sangat parah, makanya Sowon itu dibawa ke rumah sakit yang besar. Karena yaitu ususnya aja sampai keluar. Lalu, polisi itu memanggil tim forensik untuk melakukan penyelidikan. Nah, jadi tim forensik itu kembali ke TKP. Lalu di sana ya ditemukanlah, jadi gini loh, kondisi kamar mandinya itu berukuran 3 meter persegi, satu kloset tertutup, bagian atas kamar mandinya itu penuh darah, tembok belakangnya itu penuh cipratan darah, di sebelah kiri itu ada tas sekolah korban dan di sebelah kanannya itu ada tas sepatu korban. Jadi posisinya kan di situ hujan. Sowon itu pakai sendal dan itu kan bawa sepatu ya. Ya otomatis ada tas sepatunya dia juga tuh. Lalu lantainya itu penuh dengan darah dan di luar kamar mandi itu ada pel lantai yang diduga digunakan untuk mengepel lantai sebelum pelaku itu melarikan diri. Tim forensik berusaha untuk mencari buktinya, namun pelaku itu udah menghapus semua jejaknya. Karena tadi kan Sowon itu disiram air, dibersihin jejak-jejaknya gitu kan. Jadinya emang bener-bener hilang. Walaupun tim forensik ya bisa. Namun setelah 6 jam, akhirnya tim forensik berhasil menemukan 3 sidik jari di pintu dan pinggiran pintu toilet yang diduga merupakan bekas pelaku saat membawa korban ke toilet. Jadi kan pas korban dibawa, yang tangan satu kan tutup tangan korban ya. Nah, tangan satunya itu tuh buat buka pintu gitu loh. Nah, setelah itu, polisi berhasil menangkap Chudusun ini setelah 3 hari. Nah, jarak Chudusun dari TKP itu tuh 500 meter dalam keadaan mabuk. Ternyata Chudusun adalah seorang pemabuk yang dia itu mabuk hampir setiap hari. Siapa sih Chudusun ini? Jadi, Chudusun itu sudah mempunyai riwayat kriminal sebanyak 17 kali. Sehingga dia itu tahu gimana cara menghapus jejak kriminalnya. Karena pengalamannya, ia mengetahui bagaimana cara agar ia tidak dirugikan di mata hukum. Nah, yang pertama nih, dia itu mengecat rambutnya jadi berwarna putih. Nah, jadi waktu kejadian itu, rambutnya Chudusun itu berwarna hitam. Tapi untuk mengelabui anak kecil ini, yaitu merubah rambutnya menjadi warna putih setelah dia melakukan hal tragis tersebut. Nah, jadinya ketika di tempat sidang, dia itu bilang, "Loh dek, kata kamu pelakunya itu rambutnya warna hitam. Tapi ini loh, aku rambutnya warna putih. Kamu salah inget nih pelakunya." Bisa-bisanya dia ngomong gitu dengan santainya. Lalu yang kedua, dia tidak mau mengakui perbuatannya. Dia bilang gini, "Oh, saya nggak pergi ke toilet gereja." Walaupun polisi sudah menunjukkan bukti sidik jarinya, pelaku mengaku bahwa sebenarnya saat dia hendak ke toilet, ada seorang yang keluar dari toilet tersebut, terus nabrak bahunya dia gitu. Nah, karena penasaran, pelaku ini akhirnya masuk ke kamar mandi dan melihat korban yang sudah tergeletak. Ia berusaha membangunkan korban, namun karena takut disangka pelaku, ia akhirnya meninggalkan korban itu sendirian di kamar mandi. Nah, Chudusun itu ngakunya kayak gitu. Padahal enggak ya guys, dia pelakunya. Tapi di sini ada darah di kaos kaki dan sepatu pelaku. Nah, otomatis langsung dibilang, "Hayo, itu apa? Katanya bukan kamu pelakunya." Tapi Chudusun ini pinter banget ngibulnya guys. Dia bilang kalau itu tuh bukan darah anak kecil itu, tapi itu bekas perkelahian beberapa orang saat Chudusun ini lagi makan di suatu tempat makan. Jadi kayak dia ngibul, dia bilang kalau kemarin waktu saya lagi makan tuh, saya tuh lihat ada orang kelahi gitu
Dan mereka berantemnya tuh lumayan hebat sampai darahnya itu kena ke sepatu sama kaos kaki saya. Jadi bukan saya pelakunya, ini bukan darah anak itu, gitu ngakunya. Padahal mau bohong. Lalu yang terakhir, si Dusun itu sangat sopan kepada hakim. Ya walaupun keputusannya nggak bisa berubah ya, entah dia mau sesopan apapun, tapi itu akan menciptakan image baik yang seakan berkata, Pak Hakim, saya ini loh orang baik, saya nggak mungkin malah ngelakuin hal sekecil itu, apalagi sama anak kecil gitu. Jadi dia itu masih berusaha buat dilihat baik, padahal kayak yang yaudah sih tinggal ngaku aja. Bahkan pelaku itu bilang gini, saya ini emang pecandu alkohol, tiap hari emang saya minum alkohol, tapi ya saya nggak sejahat itu karena kecil, apalagi perempuan. Bahkan saya ini disebut dengan gentleman karena ya sifatnya saya yang peduli terhadap perempuan dan anak kecil. Nah, selain sifatnya Dusun yang tukang ngibul ini, ternyata pihak hukum itu juga kurang tegas, sehingga hukumannya Dusun itu terbilang cukup ringan. Dengan kasus yang si jahat itu, hukumannya cuma 12 tahun penjara. Untungnya sekarang ini kondisi korban itu udah membaik dan bisa sekolah kembali seperti anak-anak pada umumnya. Korban juga masih dimungkinkan untuk hamil, namun kondisi duburnya terlalu parah sehingga harus menggunakan kantung untuk buang air besar. Jadi ya dia bakal selamanya pakai kantung tersebut, tapi dia masih bisa hamil. Namun menyedihkannya, anak tersebut sebenarnya ingin menjadi dokter yang hebat. Namun karena traumanya itu, dia takut kan, Dusun itu tahu kalau dia itu jadi dokter. Jadi dia bisa kembali melakukan hal menyeramkan itu lagi. Karena hukumannya ringan, Dusun itu akhirnya bebas di tanggal 13 Desember tahun 2020. Nah, setelah kejadian itu, sebenarnya korban ini pernah membuat suatu gambar yang diartikan dengan ahli bahwa ketika pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, maka korban akan merasa lega. Namun sepertinya jaksa tidak bisa melakukan hal yang benar, sehingga pelaku bebas di tahun 2020. Cerita ini juga diabadikan dalam salah satu film yang berjudul Sowon yang terbit di tahun 2013. Jadi ceritanya itu disebut Sowon, disebut Hope, disebut Wish. Ya ininya kisahnya sama, menceritakan tentang anak kecil ini yang terlibat kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Semoga kita semua dijauhi dari perilaku orang-orang jahat dan juga bisa menjauhi diri dari perilaku yang jahat. Sekarang kita akan menganalisis penyebab terjadinya kasus ini. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Diceritakan dalam kasus tersebut bahwa korban berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sendirian. Karena korban sudah terbiasa untuk berangkat ke sekolah sendirian. Namun, berkaca dari kejadian ini, orang tua mungkin bisa lebih berhati-hati dalam menjaga anak mereka. Setidaknya, tidak membiarkan anak mereka pergi ke sekolah sendirian, melainkan bersama teman-temannya atau bersama orang yang dipercaya. Penyebab yang kedua adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Pelaku merupakan sumber utama terjadinya kasus ini. Tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku tidak bisa dibenarkan sekalipun pelaku sedang dalam keadaan mabuk. Para pengguna minuman keras seharusnya dikenakan aturan khusus agar mereka tidak berkeliaran ketika mabuk, sehingga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Namun, di luar kondisi mabuk tersebut, pelaku memang sudah beberapa kali terikat oleh hukum, yang berarti pelaku memang memiliki kelainan berpikir. Kelainan berpikir ini dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, karena orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan kekerasan seksual apabila ditinjau dari kebiasaan dan pendidikan mereka. Kebiasaan masyarakat menengah ke atas saat pagi hari pastilah lebih produktif dibanding kebiasaan pelaku yang mabuk-mabukan saat pagi hari, sehingga membahayakan nyawa orang lain.
Pendidikan yang baik juga akan memberikan pelajaran bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Keberhasilan dari pendidikan yang baik akan terlihat sampai seseorang beranjak dewasa. Perilaku kriminal yang dilakukan pelaku tentu saja tidak menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan pendidikan yang baik semasa ia sekolah dulu. Lalu yang ketiga adalah pola pikir anak yang masih bersifat lugu. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa korban belum mendapatkan edukasi seksual dan belum mengetahui tentang pelecehan seksual. Korban yang masih kecil terlihat tidak berdaya dan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya saat kejadian mengenaskan itu berlangsung. Korban juga tidak mengetahui tentang apa yang seharusnya ia lakukan dan bagaimana ia harus menanggapi hal tidak senonoh yang dia hadapi. Kasus ini membuktikan bahwa edukasi seksual amat penting termasuk bagi anak-anak. Anak-anak harus tahu dan mengerti bagian mana saja yang dibolehkan untuk disentuh orang lain selain ibu kandungnya. Dan seorang anak juga harus mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya ada akibat yang dialami oleh korban dan pelaku setelah kejadian ini. Akibat pada anak, yang pertama yaitu sulitnya interaksi sosial. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual cenderung lebih tertutup karena adanya perasaan malu dan kotor. Kondisi ini membuat korban sulit untuk melakukan interaksi, khususnya kepada lawan jenis atau kepada lawan jenis yang seumuran dengan umur pelaku. Korban akan kesulitan untuk merasa aman, apalagi saat ia berada jauh dari orang-orang yang dia percayai. Ketakutan dan bayang-bayang masa lalu akan terus hadir hingga korban sulit mendapatkan relasi yang luas apabila korban tidak dapat melawan traumanya. Lalu yang kedua adalah trauma dengan perlakuan kasar. Korban kekerasan seksual akan merasa takut dengan perlakuan kasar orang lain, terlebih dengan lawan jenis ataupun lawan jenis yang seumuran dengan pelaku. Diceritakan dalam film dokumenter Hope 2013 bahwa korban sempat takut dengan ayahnya sendiri yang mengharuskan ayahnya harus terus memakai topeng badut agar anaknya mau bertemu dengannya. Bahkan perlakuan yang tidak dimaksudkan untuk kasar dapat menimbulkan korban merasa tidak nyaman dan berteriak. Dikisahkan pula dalam film dokumenter Hope 2013 bahwa korban berteriak ketakutan saat ayahnya berusaha membentulkan saluran kantung buang air besar putrinya. Sang korban seakan melihat pelaku sedang melakukan hal tidak senonoh kembali pada dirinya. Trauma ini ditimbulkan karena korban belum bisa menerima kejadian buruk tersebut dan masih terdapat rasa marah yang terpendam kepada pelaku. Lalu yang terakhir adalah menyalahkan diri sendiri. Saat korban sudah menyadari kejadian yang telah menimpanya, maka korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri tentang apa yang sudah terjadi. Walaupun apa yang terjadi bukan sepenuhnya merupakan salah korban, maraknya kejahatan dan keteledoran orang tuanya turut menjadi sebab dari adanya kasus kekerasan seksual ini. Biasanya korban akan merasa rendah diri dan merasa bodoh karena tidak bisa melakukan apapun saat hal ini terjadi. Meskipun saat terjadi kekerasan seksual, korban cenderung ngeblank yang disebut pula dengan tonic immobility. Seseorang yang mengalami tonic immobility ditandai dengan kelumpuhan sementara sehingga membuatnya tidak dapat melakukan apapun kecuali diam. Kondisi ini juga membuat korban tak berdaya dan tak dapat melawan. Lalu yang terakhir adalah trauma terhadap pelaku kekerasan itu sendiri. Korban dari kekerasan tersebut akan merasa trauma dengan pelaku ataupun orang lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti pelaku. Contohnya trauma kepada lelaki dewasa yang mabuk-mabukan. Selain itu, korban juga akan terus mengingat tempat-tempat di mana kejadian itu berlangsung. Trauma ini akan terbawa sampai kapanpun dan akan menjadi permasalahan tersendiri apabila korban tidak dapat mengatasinya. Namun, apabila korban telah berdamai, walaupun trauma dan ketakutan tersebut masih ada, maka akan lebih mudah untuk dikendalikan agar tidak menghambat perkembangan korban. Pencegahan agar kasus ini tidak terjadi lagi adalah yang pertama dengan cara pengawasan ketat dari orang tua. Meskipun kasus ini tidak hanya bisa disalahkan dari pihak keluarga, namun pengawasan yang ketat pada anak akan memperkecil kemungkinan seorang anak mengalami kejadian tidak mengenakan di luar rumah. Lalu yang kedua adalah pemberian edukasi seksual sejak dini. Anak kecil yang polos seringkali menjadi sasaran empuk penjahat di luar sana. Karenanya, pengenalan edukasi seksual dibutuhkan sejak dini agar anak tidak mudah terkena tipu daya orang yang hendak menyakitinya.
Apabila anak sudah mengerti tanda-tanda dalam bahaya, maka anak akan lebih bisa mengontrol panik dan memikirkan cara agar dirinya tidak terjebak dalam posisi itu. Namun sebaliknya, anak yang polos dan belum mengerti apa-apa akan kebingungan dan cenderung diam ketika mendapati pelecehan dan kekerasan seksual. Yang ketiga adalah pelatihan bela diri sejak dini. Bela diri dikenal dengan ilmu untuk melindungi diri yang ampuh. Walaupun ini hanya sebagai bentuk pertahanan diri, namun bela diri amat bermanfaat saat seseorang berada dalam situasi genting dan harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Hukuman yang kurang setimpal akan membuat para penjahat-penjahat menggampangkan pemerintah hukum. Oleh karena itu, hukuman yang setimpal dan membuat pelaku jera harus dapat diterapkan agar hal ini tidak terjadi lagi. Walaupun pelaku telah ditangkap, namun hukuman yang tidak setimpal akan membuat masyarakat geram. Penanganan terhadap kasus ini. Yang pertama adalah hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku terjerat hukum pidana berupa penjara 12 tahun. Walaupun masyarakat meminta agar hukumannya diperberat, namun pihak pengadilan hanya dapat memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat Ansan. Karena saat hal itu terjadi, pelaku dalam keadaan mabuk sehingga hukumannya lebih ringan. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan kesehatan mental korban. Setelah kasus tersebut, korban mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis. Karena hal tersebut, korban harus menjalani terapi dan konseling agar kesehatan mentalnya bisa dipulihkan dan bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Lalu bagaimana sih kondisi korban dan pelaku saat ini? Di tahun 2020, pelaku sudah bebas dari jeratan penjara dan sudah kembali bebas seperti masyarakat biasa. Sedangkan korban kembali bersekolah dengan giat walaupun masih diliputi ketakutan. Ketakutan tersebut membuat korban harus berpikir 2 kali untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter. Korban takut apabila nantinya pelaku akan melakukan hal serupa kembali apabila pelaku tahu ia sudah menjadi dokter. Namun masyarakat terus berkomitmen untuk melindungi korban dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Lalu bagaimana sih reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Masyarakat yang mengetahui kasus ini pastilah merasa simpati dan terus mengikuti kasus ini sebagai bentuk peduli terhadap korban. Walaupun pihak hukum tidak bisa memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, namun masyarakat tetap menentang dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Peran orang tua dan masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini. Orang tua dan masyarakat harus terus ikut mendukung adanya gerakan anti pelecehan dan kekerasan di lingkungan manapun, termasuk dalam lingkungan sosial. Pemahaman orang tua dan masyarakat harus terbuka mengenai kasus-kasus berbahaya untuk melindungi rusaknya generasi masa depan. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual sudah sangat marak. Tidak akan pernah selesai hanya dengan mengandalkan pemerintah. Kasus ini menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Sekian analisis kasus Sawon dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.